Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dan tetap setia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena itu kita mau terus mencari Dia, menyenangkan hatinya dan terus membawa pujian penyembahan bagi Dia. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga yang ada di luar negeri, 5 benua. Ya, shalom dan biarlah Tuhan menyertai kita. Dan hari ini mari kita mau bawa hidup kita, penyembahan kita yang berkenan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan lebih luas dari samudra kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau setia bagi kami Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami biar kami menghormati hadirat-Mu Bapa malam hari ini. Biar kami menghormati Tuhan dalam hidup kami. Biar hanya Engkau yang terus kami tinggikan. Karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau Tuhan yang baik. Anugerah-Mu kekal. Kau setia Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Anugerah-Mu besar, takkan pernah berhenti. Kau mengasihi kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih.
mengasihi kami anak-anak-Mu. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian kasih-Mu bagi kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari angkat tangan-Mu lebih lagi, bersyukur, katakan pada Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Amin Tuhan. Demikianlah Engkau menuntun, mengasihi kami Tuhan. Engkau jadikan kami seperti biji matamu Tuhan. Engkau berikan semua yang ada padamu kepada hidup kami Yesus. Amin. Kami tidak perlu takut Tuhan, seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikianlah Engkau mengasihi, menuntun langkah kami. Kami percaya masa depan yang penuh harapan, rancangan yang indah Engkau sediakan bagi setiap kami yang mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Mari lebih lagi dengan iman katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, yes Lord Jesus. Engkau berikan Tuhan apa yang ada padamu bagi kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Amin. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini, karena Engkau telah beri segala-galanya bagi kami. Bahkan kematian tidak dapat memisahkan kami dari Engkau, Tuhan. Bawa kami jadi orang-orang yang kuat, yang terus bertahan sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu tak pernah berakhir, Tuhan, kasih setia-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu menepati setiap janji-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kami yang mau terus berharap kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segala, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Amin, amin Yesus. Yesusku, Kau segala. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Amin Yesus. Selalu nyata di hidup kami Tuhan. Yes Lord. Tak pernah berhenti kami berharap kepadamu Tuhan. Kau segala-galanya di hidup kami, tak pernah berakhir. Amen. Kasih setia-Mu, Yes Lord. selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segala. Mari lebih lagi angkat imanmu, perkatakan ini pada Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia. Kami percaya Tuhan tidak pernah berakhir kasih setia-Mu dalam hidup kami Yesus. Bahkan tidak pernah berhenti, kami akan terus berharap kepadamu Tuhan dalam segala keadaan di hidup kami. Lebih lagi katakan, tak pernah. Yes Lord. kasih setia-Mu, Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Kau segalanya. Terima kasih
yang mau terus percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang setia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bahkan Engkau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Engkau ingkari setiap janji-Mu atas hidup kami. Mari saudara, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Imani setiap janji firman-Nya. Dia tidak pernah ingkari setiap perkataan-Nya atas hidup saudara dan saya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bagian kita adalah mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya. Mari angkat hatimu lebih lagi pada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Kami mau setia melayani-Mu Tuhan. Amin Jesus. Kau Allahku yang setia. Lebih lagi, mari angkat hatimu pada Tuhan. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Yes Lord Jesus. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang lebih lagi. Dengan iman kita mau berkatakan di hadapan Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Yes Lord Jesus. Di sepanjang hidup kami Tuhan, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami percaya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti-Mu. Engkau setia dalam hidup kami Bapa. Karena itu kami mau terus percaya, menetapkan hati untuk percaya kepadamu. Bahkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Janji-janji-Mu yang menopang kami. Teguhkan setiap kami Bapa.
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang mengurapi dan menerjemahkan setiap firman untuk kami boleh dengar dan mengerti. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan memberkati kita, mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu tempat yang sekarang sedang fenomenal banget ya, viral, karena di tempat ini tiba-tiba muncul sebuah danau dengan besar 2 hektar. Setelah peristiwa badai Seroja di NTT, di tempat ini tiba-tiba muncul mata air di daerah Sikumanya. Muncul mata air ya, sebanyak 7 mata air keluar dari tanah saudara, dan mengalir air yang bersih dan bening dan menyebabkan terjadi danau. Di tempat ini juga adalah salah satu tempat kering di NTT dan susah orang membuat sumur karena ini adalah tanah bebatuan. Jadi mereka sering kekurangan air di sini karena setiap kali menggali sumur pasti batu dan sulit untuk mendapatkan mata air. Tetapi karena kuasa Tuhan dan keajaiban Tuhan, ya tiba-tiba muncul mata air yang sangat deras dari dalam tanah dan membentuk sungai ini ya. Kita bersyukur karena sekarang air sudah dekat. Jadi ini loh dibilang sumber air sudah dekat sampai dia membentuk danau itu. Ini mata air yang pertama, Jun. 7 mata air. 7, angka 7. Ada 7 mata air saudara, ini yang pertama sampai membentuk sungai seluas 2 hektar. NTT tidak kekurangan air lagi. Iya saudara, saya ada di satu tempat yang di sini kemarin terjadi badai di NTT. Dan NTT ini daerah yang sangat kering dan susah air karena kenapa tanahnya berbatu-batu. Semua orang ke sini bikin sumur. Dan setelah kejadian badai kemarin ada 7 mata air yang keluar. Salah satunya ini dari tanah. Ini mata air yang pertama yang keluar, ada 7 lagi di atas dan membentuk danau seluas 2 hektar tuh di sana. Jadi sekarang tidak kekurangan air lagi, tanah ini berkati. Sumber air sudah dekat betul. Ya ini ya mata air yang keluar, ada 7 mata air setelah kemarin bencana itu. Ini airnya wow. Ya kayak dulu nih. Udah nggak usah ngobar-ngobar sumur lagi ya. Udah keluar tuh, udah keluar dari sini. Wow. Iya, 7 mata. Ini daerah kering dan dulu ini adalah lahan tempat tanam sayur dari warga sini sebelum kejadian banjir. Di sini banjir atau enggak ya Pak? Banjir ya? Enggak, yang kemarin. Ya, dan di tempat ini juga saya berjumpa dengan jemaat Mesbah Doa yang tanpa sengaja ia mengenali saya di daerah ini. Oh, ibu saya tanya-tanya kok ibu diam aja. Oh, dapat berkat nih. Ya saya syuting ibu ya, kita ketemu sama Ibu Vera. Jemaat Mesbah Doa di sini. Ibu Vera, puji Tuhan. Malah berjumpa di sini. Makanya tadi saya lihat rambut.
Iya nih, nanti keluar di mesbah doa. Iya. Puji Tuhan. Ibu tinggal di sini? Iya. Di sini. Oh iya, kita datang. Bisa sampai Kupang. Iya, sampai Kupang kan anugerah Tuhan. Karena langsung bisa lihat Jadi itu luar di biasa. belakang. Ini mesbah doa nih. Saya diberkati Tuhan Ibu Devi. Saya ikut Tuhan, Ibu Devi sejak bulan Juli Ibu ini. Saya ini memang saya Tuhan memberkati. Saya tidak jalan 3 bulan Ibu Devi. 3 bulan nggak bisa Tidak jalan. jalan hanya digendong, tapi puji Tuhan saya ikut mesbah doa. Oh, puji Tuhan memberkati. Dan saya Tuhan. tidak bisa tulis untuk kirim. Iya, terus sembuh. Ibu 3 bulan Iya. nggak bisa jalan. Oh, Saya ikut Ibu mesbah siapa doa. namanya, Bu? Ibu Vera. Ya, kita Siamenia. berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati Ibu Vera, bukan secara kebetulan Tuhan, hamba berjumpa dengan dia Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kesembuhan yang sudah Tuhan lakukan Bapa, dalam nama Yesus. Urapi Tuhan dengan pengurapan yang baru Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Berkati kehidupannya Tuhan, biar hidupnya dia boleh menjadi terang bagi tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami bersyukur buat kesembuhan kakinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Suami saya juga. Puji Terus Tuhan. juga jadi kita dua sama-sama. Oh, iya. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan berkati. Jadi Iya, jadi saudara itu tadi adalah video ketika kita ada di NTT. Salah satunya kami datang mengunjungi satu danau yang tiba-tiba terbentuk setelah bencana di NTT. Jadi saudara di salah satu daerah ya di di mana penduduk di situ ya memang sangat sulit untuk mendapatkan air karena tanahnya itu bebatuan, dan kita semua tahu di NTT itu sulit untuk mendapatkan sumur karena memang kalau di bor itu bebatuan dan tidak ada air. Tapi keajaiban Tuhan terjadi ketika setelah bencana kemarin menimpa, tiba-tiba ada 7 mata air yang keluar dari dalam tanah dan terus mengalir keluar dan membentuk danau bahkan seluas 2 hektar. Ya, jadi penduduk di sana sudah tidak lagi kekurangan air. Kita percaya selalu ada mujizat, selalu ada anugerah ya di balik setiap hal yang terjadi. Dan itu tadi video saya berjumpa dengan salah satu Ibu Vera di NTT. Jadi saudara, tadinya dia tidak mengetahui kalau itu saya. Jadi saya bertanya kepada dia, awalnya dia ya hanya menjawab seadanya melihat saya, bahkan nggak menjawab. Lalu ketika saya mulai berbicara, dia mengenali suara saya dan dia bilang, oh ternyata ini Ibu Debbie, ibu saya pendengar mesbah doa begitu ya. Jadi dia bersaksi saudara. Dia berkata, ibu saya tuh tidak bisa kirim kesaksian karena saya nggak bisa mengetik-ngetik, kirim WA. Tapi saya mau bersaksi, kaki saya lumpuh sudah 3 bulan, bahkan dokter berkata saya harus diamputasi dan 3 bulan saya tidak bisa berjalan. Saya lumpuh total dan akhirnya saya menemukan mesbah doa. Setiap kali ibu berkata berdoa buat yang sakit, saya menumpangkan tangan pada kaki saya dan akhirnya bu saya disembuhkan Tuhan. Bahkan kemarin waktu ketemu, ya bahkan saya sempat syuting, kakinya saudara sudah mengering. Dan puji Tuhan di tempat itu saya berjumpa dengan beberapa jemaat mesbah doa yang setia di sana. Wow ya, dan kita puji Tuhan sekali ya, apa yang Tuhan lakukan itu luar biasa bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang terus percaya dan mau berharap kepada Tuhan ya. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi buat dukungan saudara ya. Kami akan tetap update semua kegiatan di NTT ya, bahkan gereja-gereja yang akan segera dibangun ya. Besok kami akan tayangkan foto-fotonya di mana yang kami sudah berkunjung dan akan segera untuk ya kita sama-sama untuk mendukung di dalam pembangunan ya. Dan saya akan melanjutkan firman Tuhan malam hari, namun sebelumnya saya akan bacakan satu kesaksian. Saya Ibu Mardiana, Bu, saya tinggal di Kalimantan Timur. 5 tahun lalu suami saya mengalami sakit stroke dan juga diabetes. Jadi selama 5 tahun dalam setiap doa saya selalu minta suami saya disembuhkan. Jadi kebetulan saya menemukan dan mendengar khotbah Ibu di mana di situ Ibu mengatakan bahwa kita
tidak bisa salah dalam berdoa. Kita minta Tuhan mengikuti kemauan kita, itu kita salah. Lalu saya berpikir, apa mungkin saya selama ini salah berdoa, saya terus minta Tuhan mengikuti kemauan saya. Pada bulan September 2020, suami saya sakitnya mulai parah. Dan saya berdoa minta ampun pada Tuhan dan saya mau belajar mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Dan pada bulan Desember 2020, sakit suami saya makin memburuk. Saya sudah panggil pendeta dari gereja kami dan setelah didoakan oleh Pak Pendeta pulang. Dalam kondisi suami saya yang sudah semakin drop, saya memegang tangan suami saya dan saya ajak suami untuk berdoa bersama. Saya juga meminta ampun pada Tuhan kalau selama pernikahan kami ada dosa saya dan suami selama kami menikah. Kami minta Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Saya juga berdoa saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saya juga mengikhlaskan apapun yang terjadi dan saya siap menerima. Dan akhirnya pada tanggal 7 Desember 2020 suami saya meninggal dunia, Bu. Disinilah saya melihat pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa, berkat yang Tuhan beri bagi keluarga saya. Mulai dari makanan sampai peti jenazah dan semuanya Tuhan menyediakan melalui orang-orang yang baik hati yang sudah memberkati kami. Saya percaya Tuhan kita sungguh luar biasa memberkati kami meski kami mengalami duka cita yang mendalam, namun Tuhan mencukupkan segala keperluan. Mulai dari meninggal sampai penguburan, semuanya Tuhan yang sudah mengaturnya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, amin saudara ya, seringkali ketika kita ada di dalam situasi yang sulit, ya percayalah bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik. Ya, bahwa kita percaya kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi awal dari kehidupan di dalam kekekalan. Yang terpenting benar apa yang sudah Ibu lakukan di saat-saat suami kritis, Ibu menggandeng tangan dan berdoa meminta pengampunan di hadapan Tuhan atas semua kesalahan dan dosa yang dilakukan selama dalam pernikahan. Kita perlu melakukan pemberesan saudara di hadapan Tuhan ya, supaya kita ya tidak berdosa dan supaya kita tuh ya layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang terpenting adalah di akhir hidup Ibu mengadakan pemberesan di hadapan Tuhan dan suami pasti ya sudah bersama dengan Tuhan. Kita percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, segala keputusan Tuhan itulah yang terbaik Bu. Sekalipun berat tapi percayalah Tuhan yang Tuhan lakukan itu semua yang terbaik bagi kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita saudara, Yehezkiel pasal yang kedua sekarang. Kemarin kita sudah membaca yaitu penglihatan, mungkin saudara sempat bingung, ada penglihatan busur, ada penglihatan roda ya dan semua-muanya. Namun ya kemuliaan Tuhan itu muncul seperti api dalam lingkaran cahaya yang terang. Ya, atau pelangi bagi Yehezkiel. Yehezkiel sujud menyembah karena menyadari perbedaan antara kekudusan Allah dan dirinya. Ayat 27 kemarin dan 28 di sana dikatakan saudara ya, bahwa busur pelangi itu datang ya, lalu dia melihat dan akhirnya dia bersujud sampai ke tanah, yaitu menyatakan dirinya ya yang penuh dosa dan Tuhan yang begitu kudus ya, sehingga dia berlutut menyadari itu ya. Pada akhirnya setiap orang akan sujud di hadapan Tuhan ya, entah karena rasa hormat ya dan kagum atas kemurahannya atau karena takut akan penghukumannya. Berdasarkan cara hidup kita sekarang ya, bagaimana Anda akan merespon kekudusan Tuhan itu. Ya, bahkan keempat makhluk yang dilihat oleh Yehezkiel kemarin dan keempat roda itu merupakan gambaran yang sangat kuat tentang penghakiman. Tetapi pelangi di atas tahta melambangkan kesetiaan Allah yang tak pernah berakhir bagi umatnya. Sama seperti Allah mengirimkan pelangi kepada Nuh yang melambangkan janjinya tidak akan ada lagi ia menghancurkan bumi dengan air bah. Begitu juga pelangi ini melambangkan janji Allah untuk memelihara orang-orang yang tetap setia kepadanya.
Tujuan penghakiman Allah adalah untuk memperbaiki kita dan pada akhirnya memungkinkan kita berdamai dan hidup dalam kebenaran sehingga kita bisa masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan yang kekal menyapa Yehezkiel dengan sebutan anak manusia. Kalau kita lihat sini pada ayat yang pertama. Pasal yang kedua, panggilan Yehezkiel, judul perikopnya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Allah yang kekal menyapa Yehezkiel dengan sebutan hai anak manusia. Ini menekankan jarak di antara Allah dan Yehezkiel. Sangatlah mengagumkan bahwa Allah memilih untuk melaksanakan kehendak ilahinya di dunia melalui makhluk yang fana dan tak sempurna. Kita dijadikannya dari debu tanah, tetapi Allah memilih untuk menempatkan di dalam diri kita, di dalam diri saudara dan saya, kehidupan dan nafasnya, serta meminta kita untuk melayani Dia. Ya, Tuhan memanggil dia dengan hai anak manusia. Itu memberi gambaran bahwa aku ini Tuhan yang berkuasa dan engkau adalah manusia ciptaanku. Mungkin seperti itulah Tuhan menyapa. Tadi pagi kita sudah mendengarkan mesbah syukur, ya. Ayatnya adalah seperti bapa yang sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia, ya. Dan Dia ingat bahwa kita ini manusia hanyalah debu, ya. Dan ayat ini Tuhan berkata kepada Yehezkiel, hai anak manusia. Itu memberikan sebuah perbedaan antara Allah dan manusia, tetapi kita bersyukur Tuhan memilih. Walaupun kita hanya manusia biasa, tetapi Dia mempercayakan, ya, banyak hal kepada kita, saudara. Ayat 2 berkata, sementara Ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku, kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Saudara, kita hanya bisa membayangkan bagaimana Yehezkiel mengalami penglihatan ini. Tentu ada banyak hal yang dia tidak mengerti. Tetapi Yehezkiel mengerti bahwa setiap bagian memiliki makna penting karena itu berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat sikap Yehezkiel yang terbuka dan taat, maka Allah memenuhi Yehezkiel dengan roh-Nya dan memberi Yehezkiel kuasa untuk tugas yang akan datang. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk memahami segala sesuatu mengenai Dia, tetapi untuk menjadi hamba yang rela dan taat dan setia kepada apa yang kita ketahui adalah tepat dan benar. Mungkin Yehezkiel tidak memahami dari arti penglihatan itu. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak menuntut kita untuk percaya segala hal yang terjadi. Memang kita manusia itu begitu terbatas, makanya Tuhan menyapa dia dengan hai anak manusia. Artinya apa? Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan mungkin melihat Yehezkiel tidak memahami arti penglihatan itu. Namun saudara, ya, yang Tuhan cari adalah ketaatan dari kita, saudara. Yang Tuhan cari itu adalah kesetiaan dari orang-orang yang mau terus bergerak bersama dengan Tuhan. Dia tidak mencari orang yang mengerti semua rencananya, bahkan seringkali kita tidak bisa mengerti. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mau taat dan setia, ya. Ayat 2 tadi berkata, sementara Ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, lalu ditegakkannya aku. Mungkin Yehezkiel sedang menggambarkan ketika dia melihat penglihatan tadi, ya, dia melihat di dalam alam roh, tetapi ketika Tuhan berbicara tiba-tiba dia tersadar. Manusianya mulai sadar dan akhirnya dia berbicara dengan Tuhan. Ya, ayat yang ketiga, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Ya, kepada ayat 4, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau. Dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ayat yang kelima, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang terkasih, dunia ya selalu mengidentifikasikan keberhasilan manusia itu dari harta,
ya dari apa yang kita miliki, ya, tetapi Tuhan itu ya berbeda. Yehezkiel dipanggil untuk memberikan pesan Allah kepada bangsa itu, ya, entah mereka mau mendengarkan atau tidak. Ukuran kesuksesan bagi Yehezkiel bukanlah seberapa baik bangsa itu menanggapi, melainkan seberapa baik dia mentaati apa yang Tuhan suruh, ya, dan dengan demikian memenuhi maksud Allah baginya. Yesaya dan Yeremia juga bernubuat dan sedikit saja mendapat respon yang positif. Kebenaran Allah tidak bergantung pada bagaimana manusia merespon. Allah tidak akan menilai kita berdasarkan seberapa baik orang lain merespon kesaksian kita tentang iman kita, melainkan sejauh mana kita ini setia. Allah selalu memberi kita kekuatan untuk melaksanakan apa yang Dia minta kita kerjakan. Tuhan berkata, tugasmu itu sampaikan, ya. Terserah mereka mau terima atau tidak, pokoknya kamu sampaikan supaya mereka tahu ada nabi di tengah-tengah mereka. Tuhan itu terus memberikan kesempatan kepada semua manusia, saudara. Itulah kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Sekalipun manusia berdosa, manusia memberontak, tapi Tuhan selalu mau kasih kesempatan. Dia kirim nabinya ke tengah-tengah mereka untuk boleh memberikan kepada mereka ya teguran, nasihat agar mereka bisa bertobat. Tapi ya semua kembali lagi kepada mereka. Jadi saudara, bagi saudara yang terus mau berdoa buat suamimu, saudara juga ya yang mau bersaksi, jangan pernah menyerah, saudara. Ya, orang terima atau tidak terima, pokoknya tugas kita itu ya memberitahu, menyampaikan saja, ya. Selanjutnya itu terserah mereka. Ya, saya akan terus memberitakan firman-firman tentang pertobatan dan pertobatan. Ya, ada yang berespon marah, ya, menganggap sok suci, ada yang menerima, tapi tugas saya hanya menyampaikan. Terserah respon orang mau bagaimana, itu terserah. Urusan saya mau setia dengan Tuhan untuk memberitakan firman tentang pertobatan. Saudara, mari kita melihat hari-hari ini, ya, jangan berpikir setelah vaksin ini semuanya akan membaik. Kita tetap ada di masa-masa akhir zaman, pertempurannya akan semakin berat, intimidasi iblis juga akan semakin kuat, tapi kita harus tetap berdiri di mezbah doa. Biarlah mezbah doa menjadi kekuatan kita, biarlah mezbah doa menjadi tempat kita berteduh, karena hanya dalam hadirat Tuhan kita bisa tetap kuat, saudara, ya. Terus bagikan mezbah doa kepada banyak orang agar saudara juga ikut menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Bagikan saja, saudara. Satu saat pasti mereka akan tergerak untuk ikut bersama-sama di dalam berdoa, saudara. Ya, memohon, ya, kita dari seluruh dunia loh bersatu di mezbah doa untuk berdoa bersama. Tidak ada lain kekuatan kita. Kita sedang ada di masa-masa akhir, tantangan akan semakin berat. Bahkan masa penganiayaan juga akan datang. Namun kita tetap melakukan bagian kita. Tidak perlu takut mendengar orang bilang akan kiamat, akan begini, gak perlu takut. Yang penting pastikan, ya, bagian kita itu apa? Setia berdoa, setia mencari Tuhan, setia ada di mezbah, setia untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada Yehezkiel, sampaikan, ya, entah mereka mau dengar atau tidak, supaya mereka tahu bahwa di tengah-tengah mereka itu ada nabi yang diangkat oleh Tuhan. Ayat yang ke-6, dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun mereka di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya. Ya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ya, ayat 7. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Luar biasa kasih Tuhan loh, saudara. Tuhan itu udah tahu mereka ini pemberontak, tapi Tuhan bilang terus sampaikan. Artinya apa, saudara? Selalu Tuhan itu memberikan kesempatan. Selalu Tuhan itu menunggu, selalu Tuhan itu menanti kapan orang mau berbalik. Dia terus mengirim hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan suara kebenarannya. Ya, supaya orang itu berbalik, saudara.
Ayat yang ke-8, dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Ayat 9, aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, ya, dan sesungguhnya dipegangnya sebuah gulungan kitab, ayat 10, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian, ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Ya, saudara yang terkasih, ya, Allah memberikan Yehezkiel sebuah tanggung jawab yang sangat sulit, yaitu menyampaikan pesannya kepada bangsa yang tidak tahu berterima kasih dan juga kejam, bahkan pemberontak. Itu sulit, saudara, ya. Kadang-kadang kita harus menjadi teladan, ya, atau menyampaikan iman kita kepada orang-orang yang kasar, dan Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk tidak takut. Tetapi agar menyampaikan firman-Nya, entah bangsa itu mau mendengar atau tidak, ya, Tuhan berkata, sampaikanlah kabar baik itu. Ya, entah itu menyenangkan atau tidak, ya, pokoknya sampaikan. Dan Yehezkiel melihat Tuhan memegang gulungan kitab, lalu dibukanya di hadapannya, ya, dan tulisan-tulisan itu ditulis timbal balik yang isinya keluh kesah, rintihan, dan ratapan. Jadi saudara, ya, biarlah kita ini semua mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya saudara. Bahkan ayat ini berkata, saudara, ya, ayat yang ke-9 tadi, ayat yang ke-8, ya, dikatakan di sana Tuhan itu memanggil, ya, Tuhan itu menyuruh Yehezkiel untuk menyampaikan. 3 kali Tuhan memberitahu kepada Yehezkiel untuk tidak takut dan tidak cemas. Tidak usah takut, Tuhan bilang 3 kali diulang, jangan takut, ya, jangan cemas. Apabila roh Allah ada dalam diri kita, maka kita pasti bisa menyingkirkan segala ketakutan terhadap penolakan atau penghinaan. Kekuatan Tuhan cukup berkuasa untuk menolong kita hidup bagi Dia dan bagi kepentingan kehendak-Nya, sekalipun kita menghadapi banyak cercaan. Ya, saudara, ya, gulungan kitab yang dilihatkan kepada Yehezkiel, buku-buku kuno biasanya berbentuk gulungan kitab, saudara, 1 halaman sampai 30 kaki atau 9,144 meter, digulung bersamaan dari kedua sisi. Biasanya gulungan kitab itu berisikan tulisan di satu sisinya saja. Tetapi dalam kasus ini, isi peringatan itu sampai memenuhi sisi timbal balik dua-duanya dari gulungan kitab itu, yang menunjukkan penghukuman penuh yang akan menimpa Yehuda, yang berisi soal ratapan, tangisan, dan rintihan. Dan isinya itu timbal balik. Padahal biasanya yang namanya gulungan kitab itu cuma satu sisi. Tapi ini saking banyaknya malapetaka yang menanti mereka untuk menghukum mereka. Di 2 sisi itu ada tulisan. Saya berdoa supaya kita semua, saudara, terus berdoa berharap pada Tuhan, terutama di hari-hari terakhir ini. Kenapa? Karena penolong kita hanyalah Tuhan. Dialah sumber pertolongan bagi kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh berserah, maka saya percaya Tuhan yang akan menjadi sandaran. Dia menjadi penolong dan pertolongan yang abadi di hidup kita. Mari kita sama-sama renungkan firman ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Kami mau setia untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih buat setiap firman-Mu, Tuhan.
Kami tahu setiap janji firman Tuhan akan digenapi. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran agar kami memiliki nama yang kekal tercatat dalam kitab kehidupan. Kami tidak ingin menjadi orang yang fasik dan tidak bertobat karena akan ada penghukuman selama-lamanya. Bawa kami dan seisi rumah kami, keluarga kami, untuk sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Ada suami-suami yang bertobat, ada istri yang bertobat, anak-anak yang bertobat. Rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Tidak pernah berhenti kami memohon, Tuhan pulihkan keluarga kami. Biar kami semua hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati suami-suami dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Mereka hidup kudus dan tidak bercacat sampai kedatangan-Mu, menjadi imam yang benar. Istri-istri menjadi penolong. Anak-anak hidup takut akan Tuhan, diberkati dalam studi pernikahan mereka, jodoh mereka, bahkan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Bahkan keluarga besar kami Tuhan lindungi. Orang tua kami di usia senja, oma opa kami, para single parent, Tuhan menyertai. Tidak ada satupun yang ditinggalkan Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah. Begitu juga anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami, yang terutama kesembuhan jiwa, sehingga tidak ada sungut-sungut, amarah, kebencian, bahkan apapun yang bisa membuat kami menolak Tuhan. Sakit penyakit apapun yang sedang kami alami, Tuhan berikan kekuatan untuk kami menanggungnya. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan penyakitku. Berkati Tuhan, bahkan siap mereka yang dalam pergumulan berat, tekanan hidup yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari hutang piutang, kepahitan, kekecewaan, yang ingin keluar Tuhan dari amarah, kebencian, ketakutan, depresi, kecemasan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kami roh kemerdekaan dalam hidup kami, karena Tuhan yang menjadi penghibur dan pelindung bagi kami. Bahkan siap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, SMS, telepon yang masuk, WA, Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas, tapi Tuhan tahu segala pergumulan dalam rumah tangga, hutang piutang, kesehatan, Tuhan jamah dan pulihkan. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati orang-orang yang berkekurangan. Engkau memberkati mereka yang bergumul untuk punya keturunan, dibukakan kandungannya. Roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan percayakan keturunan ilahi. Terus berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Turunlah damai sejahtera Allah bagi bangsa ini. Terjadi hujan pertobatan yang melanda bangsa kami, agar jiwa-jiwa datang kepadamu bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Segala roh-roh yang mengikat manusia di atas bangsa ini, kenajisan, percabulan, cinta uang, pemberontakan, terorisme, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Diberkati tanahnya, diberkati buminya, diberkati semuanya Bapa. Pemerintahan kami diberkati Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai dengan roh takut akan Tuhan. Seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, dan semua Tuhan yang terlibat dalam kepemerintahan, TNI, Polri, Tuhan menyertai, memberkati mereka semua. Jauhkan dari roh cinta uang dan korupsi. Bangsa ini dipulihkan Tuhan, karena Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Engkau terus memberkati juga untuk tim medis yang terus ada di garis terdepan melawan COVID. Tuhan memberkati. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan karena corona. Kami tidak perlu takut, Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya semuanya akan menjadi lebih baik. Engkau izinkan semua terjadi untuk membawa manusia bertobat kembali kepada jalan-Mu. Berkati bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, Engkau melawat bangsa-bangsa yang ada. Biar lawatan Tuhan terjadi, bahkan anugerah-Mu melimpah Tuhan. Mereka yang setia berdoa bagi bangsa-bangsa dan negara di mana mereka berada, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Ada kesembuhan massal di atas semua bangsa-bangsa. Di hari-hari terakhir ini biar kami mau semakin setia mencari Engkau dan wajah-Mu.
Engkau menyinari kami dengan anugerah-Mu Bapa. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu diberkati Tuhan. Turunlah kiranya berkat, damai sejahtera, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus melimpah atas hidup-Mu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada teman, sahabat agar mereka juga diberkati dan dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.